Tanya Ada kalau memang teman-temannya sama keren. Nah, kalau untuk skill rumah tangga, saya selalu melibatkan anak dalam proses mengerjakannya. Karena kebetulan juga yang bantu di rumah nggak tiap hari. Jadi sehari-hari saya selalu mengajak mereka melakukannya. Dimulai dari kamar mereka sendiri. Dia diajarkan sebatas tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, seperti merapikan tempat tidur sendiri. Kalau habis pakai piring tuh dicuci sendiri. Setahap demi setahap sampai dia bisa tahu bahwa seberapa pentingnya tugas rumah tangga tersebut gitu ya. Contohnya misalkan cuci piring nih, cuci piring. Mungkin bagi sebagian orang tua mungkin cuci piring itu hal yang sangat mudah dilakukan oleh bunda ya. Namun bagi saya atau apa namanya sama dengan visinya sekolah anak bahwa tugas rumah tangga atau tugas keseharian kemandirian itu adalah bagian dari tugas anak-anak juga. lebih jarang gitu mau sadar sendiri gitu, kayak misalnya nyapu atau apanya tuh paling harus disuruh gitu. Tapi kalau disuruh mau, cuman ya itu dia, kadang masih belum terlalu bersih kayak nyapu, ngepel. Jadi kadang-kadang akunya nggak puas gitu, jadinya kadang suka diulangin lagi, malah jadi 2 kali kan kerjanya. Jadi kadang-kadang mikirnya aduh, daripada 2 kali kerja gitu, jadi wah udahlah, udah mendingan aku aja deh sendiri gitu. Biasanya saya ikut sertakan, jadi sistemnya tidak langsung, misalnya saya ngerjain apa terus saya misalnya nyuruh dia suruh ngapain gitu ya, enggak. Biasanya misal saya lagi nyiapin sarapan, biasanya saya ngajak, kakang mau sarapan apa, yuk kita belajar yuk bareng-bareng gitu. Jadi kalau biasanya kalau disuruh Kang tolong ini dong nyapu teras misalnya gitu ya, dia suka nggak mau gitu ya. Kalau aku sih ya kerjaan rumah tangga yang bisa aku lakuin ya ada tiga kali sehari, cuman satu pekerjaan. Tapi pagi ngasih makan kucing, siang ngasih makan kucing, sore ngasih makan kucing, itu aja sih. Cuci piring, angkatin jemuran, jemurin cucian, terus cuci piring, beresin tempat tidur, kadang-kadang suruh nyapu, terus apa lagi ya, ngebasin itu karpet. Manfaatnya kalau kita ngurus binatangnya itu kan banyak gitu, kayak kalau ngurus kucing ya nanti kayak gini misalnya, Azhar kamu masuk neraka, nanti kucing satu-satu ngebela, enggak, ya Allah, Azhar udah ngurus aku sampai gede dan tidak pernah lalai gitu, misalnya dia masuk surga gitu. Manfaatnya itu bantuin orang tua terus dapat pahala, habis itu buat rumahnya jadi bersih, bantuin cuci piring, nanti kalau ke dapur jadi bersih dan numpuk-numpuk. Habis itu kalau beresin kamar itu nanti bunda sama ayahnya senang, habis itu jadi enak melihatnya kalau masuk. Kalau kita udah besar atau kita udah nikah, jadi kita bisa membantu pekerjaan rumah tangga, kayak ngepel, nyapu, bersihin tempat tidur, terus jadi bisa lebih mandiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat, kita akan membahas tentang life skill atau kecakapan hidup. Kecakapan yang dianggap penting sebagai life skill bisa berbeda-beda pada lingkungan dan budaya yang berbeda. Dari sekian banyaknya pengertian tentang life skill, kita samakan persepsi kita dengan mengacu pada definisi life skill dari WHO. WHO mendefinisikan life skill sebagai kemampuan untuk berperilaku adaptif dan positif yang memungkinkan individu untuk dapat menghadapi tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan efektif. Berdasarkan definisi tersebut, kebayangkan betapa banyaknya keterampilan yang perlu dikuasai oleh anak kita. Analisis yang dilakukan WHO terhadap life skill menghasilkan 10 set skill yang menjadi inti untuk dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja. Keterampilan tersebut antara lain: pertama, keterampilan mengambil keputusan atau decision making. Kedua, keterampilan menyelesaikan masalah atau problem solving. Ketiga, keterampilan untuk berpikir kreatif atau creative thinking. Keempat, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Kelima, keterampilan berkomunikasi secara efektif atau effective communication. Keenam, keterampilan menjalin hubungan interpersonal atau interpersonal relationship skills. Ketujuh, kesadaran diri atau self-awareness. Kedelapan, keterampilan untuk berempati kepada orang lain. Kesembilan, kemampuan untuk mengatasi emosi atau coping with emotion. Dan 10, kemampuan mengatasi stres atau coping with stress. Mengapa anak-anak kita perlu menguasai life skill? Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui penguasaan life skill, yaitu pertama, anak-anak mengetahui cara menghadapi tantangan dan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. Life skill memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengetahuan, sikap, dan nilai yang mereka miliki menjadi kemampuan aktual mengenai apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misalnya, saat ini sekolah mulai menerapkan pertemuan tatap muka terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan. Pengetahuan anak tentang virus COVID-19 seperti karakteristik virus, cara pencegahan, penularan, pengobatan, dan risiko jika tertular, lalu sikap mereka terhadap kesehatan, pandemi, dan sekolah, serta nilai yang mereka pegang tentang tidak bolehnya menzalimi diri sendiri dan orang lain, akan membuat mereka disiplin melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum masuk kelas, membersihkan meja dan bangku sebelum dan setelah dipakai, tidak membuka masker selama di dalam kelas atau ketika berdekatan dengan teman dan guru, tidak makan dan minum dalam posisi yang berdekatan dengan teman, atau tidak makan dan minum dari bekas temannya. Manfaat lain dari penguasaan life skill yaitu anak dapat mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik mereka. Misalnya, pembiasaan life skill dengan melakukan pekerjaan rumah dapat membuat mereka mengembangkan kepribadian yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan tekun. Lalu dari sisi bakat, hal yang bisa dikembangkan misalnya kemampuan untuk mengatur waktu, kemampuan untuk membuat perencanaan, kemampuan untuk bekerja dengan sistematis, berpikir konkret praktis, dan cepat tanggap dalam menghadapi situasi tertentu. Selain itu, dengan membiasakan anak mengerjakan pekerjaan rumah, juga dapat melatih kemampuan mental dan fisik mereka untuk mau bekerja dan tidak bermalas-malasan dalam hidup. Manfaat yang ketiga, anak dapat mengenali potensi diri mereka yang sesungguhnya. Dengan pembelajaran life skill, anak akan bisa mengenali kekuatan dan kelemahan dalam dirinya. Untuk bisa mengenali ini, orang tua perlu memberikan umpan balik dan mengajak anak berdiskusi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan life skill kepada anak? Metode untuk mengajarkan life skill kepada anak adalah dengan membuat mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri dan belajar dari pengalaman orang di sekitar mereka dengan mengamati bagaimana orang lain berperilaku dan konsekuensi apa yang diperoleh dari perilaku tersebut. Cara berpikir anak-anak masih konkret. Mereka belajar dengan meniru apa yang mereka lihat dan dengan mempraktikannya. Perolehan keterampilan anak akan semakin baik jika orang tua aktif mendampingi dan memberikan umpan balik kepada mereka. Karena anak belajar dengan mengamati dan meniru, maka kita sebagai orang tua perlu memberikan contoh yang baik kepada mereka. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, life skill penting untuk bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara permasalahan sehari-hari adalah menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal kita. Dengan melibatkan anak dalam pekerjaan rumah,
Mereka belajar tentang cara menyelesaikan permasalahan sederhana. Sebelum mereka belajar menyelesaikan masalah yang kompleks, tentunya mereka perlu belajar menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya terkesan sederhana, tetapi coba bayangkan jika rumah tidak pernah dibersihkan, maka dampaknya akan menjadi lebih besar. Misalnya, rumah menjadi sarang kuman penyakit yang membuat penghuninya menjadi sakit dan tidak nyaman. Dengan mengerjakan pekerjaan rumah, anak bisa belajar berbagai life skill. Contohnya, anak yang memiliki tugas memberi makan kucing 3 kali sehari belajar berempati bahwa binatang pun butuh makan dengan teratur. Binatang bisa merasa lapar bahkan sakit jika tidak makan. Anak juga bisa melihat bahwa orang tuanya akan merasa senang ketika ia membersihkan kamarnya. Di sini ia belajar tentang keterampilan menjalin hubungan interpersonal. Anak belajar bahwa untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, ia perlu melakukan hal-hal yang disenangi atau diharapkan oleh orang lain. Terkadang mungkin anak tidak menyukai tugas di rumahnya, namun ia tetap diharuskan melakukannya. Di sini ia belajar bagaimana mengatasi emosinya ketika ia tetap harus melakukan hal yang tidak disukainya untuk memenuhi kewajiban atau menyenangkan orang yang disayanginya. Terkadang anak pun harus berpikir kreatif untuk menyelesaikan tugasnya. Misalnya ketika makanan kucing habis dan orang tua sedang tidak di rumah, ia perlu berpikir kreatif untuk mengganti dengan makanan lain dan tetap berpikir kritis dalam memilih makanan alternatif yang akan disukai kucing yang tidak membuat kucingnya sakit perut. Kegiatan sehari-hari lain pun bisa dijadikan sarana untuk mengajarkan life skill kepada anak. Misalnya, setiap hari biarkan anak memilih sendiri pakaian yang akan dipakai dari dalam lemarinya agar ia terbiasa untuk membuat keputusan tentang diri mereka sendiri. Untuk anak yang usianya lebih besar, libatkan mereka untuk mengambil keputusan dalam memilih sekolah atau pilihan karir. Contoh lainnya, ketika sedang membaca buku bersama anak, kita bisa bertanya kepada mereka kira-kira apa yang dirasakan oleh tokoh dalam buku yang sedang dibaca bersama. Hal ini bisa mengasah empati mereka. Tanyakan kepada mereka, kira-kira bagaimana cara mengatasi emosi tersebut. Hal ini juga bisa melatih mereka tentang cara mengatasi emosi yang dirasakan. Kita juga bisa menanyakan tentang penyelesaian yang diceritakan di dalam buku. Apakah anak sependapat atau memiliki pandangan lain mengenai solusinya? Hal ini untuk melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kemampuan mereka dalam berpikir kreatif dan berpikir kritis. Jika tokoh di dalam cerita mengalami stres atau permasalahan, anak juga bisa belajar cara mengatasi stres dari masalah yang dihadapi tokoh di dalam cerita. Diskusi yang dilakukan bersama anak bisa melatih keterampilan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Anak bisa belajar life skill tidak hanya dengan pengalamannya sendiri atau mengamati langsung perilaku orang di sekitarnya, tetapi masalah-masalah yang mereka baca dari buku juga bisa menjadi media pembelajaran untuk melatih life skill mereka. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu memfasilitasi anak dengan buku yang tepat. Metode lain yang bisa digunakan untuk melatih life skill adalah dengan bermain peran atau role play. Untuk anak-anak yang lebih besar, mungkin kita perlu mengajarkan mereka skill tertentu untuk menghadapi situasi yang tidak ada di rumah tetapi mungkin akan mereka temui di luar rumah. Contohnya seperti perundungan atau bullying. Kita bisa mengajarkan anak menghadapi bullying dengan metode role play. Cara mengatasi emosi pun bisa menggunakan metode role play. Misalnya, anak diberikan beberapa situasi yang mana mereka merasakan emosi negatif seperti sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Mereka belajar apa yang perlu dilakukan ketika merasa sedih, apa yang perlu dilakukan ketika merasa marah, apa yang perlu dilakukan ketika merasa kecewa, apa yang perlu dilakukan ketika merasa takut, dan emosi-emosi lainnya. Untuk anak pra-remaja dan remaja, topik pembelajaran life skill yang perlu diberikan adalah tentang cara menghindarkan diri dari kenakalan remaja, tentang bahaya merokok, bahaya narkoba, dan pergaulan bebas. Ayah bunda hebat, tentunya untuk membahas life skill akan membutuhkan waktu yang panjang, apalagi jika kita ingin membahasnya dengan detail. Namun, kali ini saya hanya memberikan pengantar atau gambaran umumnya saja. Ayah dan bunda hebat bisa mencari informasi yang lebih detail dari buku atau internet.
Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak-anak kita. Demikian pengantar dari saya tentang life skill, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.